Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Jawabaiti, Ustazah Haja Siti Hadirillah, jamaah yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, mendapatkan maghfirah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, Jumat hari ini tanggal 8 Sya'ban 8 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, dan bulan ini termasuk kata ulama Syahrus Saqi, jadi bulan untuk menyiram tanaman yang sudah kita tanam sejak bulan Rajab. Jadi bulan Rajab disebut Syahruz Zar'i, bulan untuk mulai nanam. Bulan Sya'ban Syahrus Saqi, tanaman disiram. Nanti panennya bulan Ramadan, Syahrul Hasad. Jamaah rahimakumullah, salah satu ayat Al-Quran yang diturunkan pada bulan Sya'ban, surat yang biasa kita dengar terutama hari Jumat, yang selalu dibaca oleh khatib, itu surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Insyaallah ibu-ibu semuanya hafal, karena setiap ada majlis ayat ini juga selalu dibaca. Apalagi Ustazah Hadirillah yang memimpin sholawat, itu pasti ayat ini selalu dibaca. Jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan ayat yang pendek ini, sepintas saja, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna, semuanya bersalawat, alan nabi, atas nabi. Lalu ini termasuk kalau di dalam ilmu balaghah itu disebut kalam khabari, jadi kalimat berita. Apa yang diberitakan nanti kita ulas sedikit. Lalu berikutnya dikatakan kalam insya'i.
Kalam insan itu kalimat yang mengandung perintah atau larangan. Ini kebetulan perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu, bersalawatlah kalian alaihi, kepada Nabi, atas Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam kepada Nabi, salam sejahtera yang penuh dengan kedamaian. Jadi kalau kita lihat sepintas Ibu, isinya singkat. Apa? Berita apa? Bersolawat. Ada berita bahwa Allah dan malaikat bersolawat. Sudah difahami? Ya, paham karena beritanya itu. Yang kedua apa? Perintah bersalawat dan bersalam. Selesai. Itu terjemahan harfiahnya seperti itu. Nah, ketika kita bicara masalah tafsir, nanti akan lebih dalam dan akan lebih banyak yang bisa kita pahami. Yang pertama Ibu, inna, sesungguhnya, itu kalau kita terjemahkan. Kalau di dalam bahasa Al-Quran itu namanya taukid, mengokohkan, menguatkan. Setiap statement, kalimat, berita sesudah kata ini itu penting. Jangan main-main. Sesungguhnya Allah, kata Allah. Allah mengatakan sesungguhnya Allah, kata siapa? Kata Allah yang mengatakan sesungguhnya Allah itu Allah yang memberitakan Allah tentang dirinya. Wa malaikatahu, dan malaikatnya Allah. Jadi yang memberitakan tentang Allah dan malaikatnya Allah adalah Allah yang maha sempurna. Ini penting. Beritanya apa? Semua Allah dan para malaikatnya, berarti penghuni langit, semuanya bersolawat untuk Nabi. Ini penting. Ada berita. Kalau Allah mengatakan penting, malaikat mengatakan penting, apalagi kita, bahwa salawat itu penting. Ada berita penting, Allah bersalawat. Ibu-ibu, Allah bersalawat itu gimana? Banyak pemahaman dari ulama, dari ahli tafsir. Yang umum, pertama, Allah bersalawat untuk Nabi Muhammad. Allah mengucurkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tapi kasih sayang yang khusus untuk Nabi, spesialis. Sebab kalau selawat, hanya selawat, orang yang sabar, umatnya Nabi Muhammad juga dapat selawat. Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim. Jadi kita juga bisa dapat selawat. Kalau hanya selawat secara umum, ini kasih sayang Allah, rahmat Allah secara khusus untuk Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua apa?
Allah salawat untuk Nabi Muhammad, Allah memuji. Memuji Nabi Muhammad. Yang ketiga, Allah mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi menyayangi, memuji, mengagungkan, menghormati Nabi Muhammad. Jadi apa? Menyayangi Nabi Muhammad. Siapa? Allah. Memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad. Itu Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad itu mempunyai maqam yang sangat tinggi yang dinyatakan oleh Allah, kedudukan yang sangat tinggi karena dipuji Allah, disayangi Allah, diagungkan Allah, dimuliakan Allah, dihormatin Allah. Lebih tinggi daripada semuanya. Bahkan kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad lama khalaqatul aflak. Andai kata tidak ada engkau wahai Muhammad, alam semesta tidak akan diciptakan. Tidak akan diciptakan. Begitu agungnya Nabi Muhammad, begitu mulianya Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi yang dinyatakan ketinggiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yusalluna. Bahkan malaikatnya pun berselawat, berdoa, sudah disayangi Allah, disanjung Allah, dipuji Allah. Malaikat pun berdoa memohonkan ampunan. Malaikatahu, dan malaikatnya berselawat. Tidak ada tempat yang paling mulia dibandingkan tempat yang di tempat itu ada jasad Rasulullah. Begitu tingginya. Begitu tingginya. Makanya malaikat pun berselawat. Diberitakan oleh Allah bahwa malaikat berselawat. Tentu malaikat pun senang, ya. Malaikat juga senang diberitakan oleh Allah bahwa malaikat berselawat. Ini dinisbatkan, disandarkan kepada malaikat Allah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah ini sesuatu idhofah, kata orang ahli nahwu, idhofah. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu mulia. Apalagi malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah durhaka, ya, dan melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat. Jadi kalau sesuatu disandarkan dengan Allah, itu sesuatu yang mulia, kecuali dengan yang tidak disukai oleh Allah, seperti aduullah, itu enggak mulia, musuh Allah, setan. Baitullah, Rasulullah, jadi malaikatnya Allah, Abdullah. Jadi segala sesuatu yang disatukan kepada yang mulia, sesuatu akan mulia. Jadi kalau malaikat saja senang, apalagi kita yang penuh dengan dosa. Jadi kita ini, kata Rasulullah, pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'un. Manusia itu pelaku dosa. Jadi orang yang
betul-betul mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah, iman kepada Rasulullah, akan lebih senang tentunya, akan lebih adanya rasa rindu, taswib, rasa rindu kepada Rasulullah. Karena kita apa? Pelaku dosa. Kita tidak bersih. Malaikat yang bersih saja senang. Lalu bagaimana kita yang penuh dengan dosa ini supaya mulia? Nempel kepada yang mulia. Ibu, kalau kita ambil salah satu contoh saja, biasanya Pak Presiden itu dikawal enggak? Dikawal, itu presiden. Anaknya bukan presiden, dikawal juga enggak? Dikawal, nempel sama bapaknya. Ya, jadi kalau kita ingin mulia, nempel sama yang mulia. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah tidak ada. Rasulullah sudah tidak ada. Kita bersolawat, bersolawat. Bahkan ada sebuah hadis Anas bin Malik, karena cintanya kepada Rasulullah, saya tidak pernah merasa sesenang hari ini ketika aku mendengarkan sebuah hadis yang datang dari Rasulullah. Hari ini yang paling aku senang, kata Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu, ibu, selalu ikut Rasulullah kemana-mana itu, bahkan berkhidmat selama 10 tahun. Jadi apa yang dibutuhkan Rasulullah dia layani. Jadi karena cintanya kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Orang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Cinta Rasul, mudah-mudahan. Nah, kita kumpul dengan Rasul pada dalam surga. Cari yang nempel, banyak bersolawat, nempel sama Rasulullah. Bahkan tidak hanya kepada Rasulullah kita bersolawat, kepada keluarganya wa ala ali. Bahkan kita bersolawat juga untuk guru-guru kita. Yang bersolawat utamanya kepada Rasulullah. Dalam satu riwayat, innallaha wa malaikatahu wa ahlul samawatil ardin hatta namla fi juhriha wal hud yusalluna ala muallimin nas al khair. Malaikat Allah dan malaikat, penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut di lubangnya, sampai ikan di lautan, bersolawat untuk orang-orang, kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada kalian. Tuh. Oh, jadi kalau gitu boleh ya bersolawat kepada selain Nabi. Bersolawat dari kita mendoakan, ya Allah, kucurkan rahmat untuk Rasulullah SAW, kucurkan rahmat untuk guruku, gitu, untuk ustazah yang memberikan ilmu. Boleh. Jadi guru yang baik pasti selalu mendoakan muridnya, santrinya, jamaahnya.
Nah demikian pula kata Rasulullah, abdi, wahai hambaku, lam tashkurni, belumlah kalian dikatakan bersyukur kepadaku. Illa idza lam tashkur man ajraitan ni'matalak ala yadai, belumlah kamu dikatakan bersyukur, berterima kasih kepadaku, kata Allah, ketika kamu belum berterima kasih kepada orang yang menyebab engkau mendapatkan nikmat. Kita tahu halal dan haram yang pertama dari siapa? Bu, tahu halal haram dari siapa? Dari guru. Guru dari gurunya, gurunya terus dari gurunya terus nyambung ke Rasulullah. Kita tahu halal dan haram dari guru kita, dan nyambung terus ke Rasulullah. Nah di sana jadi menghormati ustadz, ustazah, kiai, guru itu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al ulama warasatul anbiya. Jadi para guru, ustaz, ustazah, kiai itu pewaris Nabi, pewaris Nabi. Makanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ammas salamu alaika qad arafnahu ya Rasulullah, bersalam kepadamu aku sudah faham, sudah ngerti. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kaifa salat ya Rasul, bagaimana bersalat kepadamu? Rasulullah mengajarkan, Allah qul, kata Rasulullah, qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi kepada keluarganya. Jadi salawat bukan hanya kepada Muhammad, kepada keluarganya. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, jadi bukan hanya untuk Nabi Muhammad, bersalawat untuk para nabi, bersalawat untuk keluarga para nabi. Sebagai apa? Tanda syukur, tanda cinta. Jadi dalam satu makalah Arab itu, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Kalau cinta sesuatu, biasanya yang dicintai suka banyak disebut, banyak diingat. Ibu kepingin punya mobil yang bagus, ya, bahkan kadang-kadang kandung mobil gitu, ya, karena dicinta, diingat terus. Ibu kepingin HP yang baru, tidur HP gitu, ya. Suaminya, ngapain kok ngomongin HP? Kan ingat terus. Begitu cinta Allah, selalu banyak nyebut Allah. Cinta Rasulullah, sebut Rasulullah dengan cara berselawat. Ini saya sedikit Bu, ada kisah. Sebelum teruskan ayat berikutnya, pernah dengar cerita Nuaiman Ibu? Pernah? Ya, Nuaiman ini kata Rasulullah termasuk orang yang masuk surga sambil tertawa. Masuk surga sambil tertawa, karena tidak pernah ada sahabat yang menyenangkan Rasulullah, bahkan Rasulullah sering ketawa karena omongan Nuaiman itu, ya, Nuaiman. Tapi ada yang kurang juga Nuaiman itu. Kurangnya dia rajin ngaji, rajin sholawat. Poin Rasul diikuti cuma satu, suka mabok. Ya, Nuaiman suka mabok. Tapi dia tobat. Suatu ketika dibawa oleh sahabat, Nuaiman sedang mengulangi maboknya itu, dibawa sama Rasulullah, ditabok dengan sandalnya Rasulullah itu.
kamu kok nggak jerah? Diem dia kalau dengar Rasulullah itu, nggak ngelawan, tuh ya. Jadi cintanya luar biasa. Coba penyakitnya itu suka kumat, mabok, minum khamar. Tapi Rasulullah kalau sudah ngomong dengan Rasulullah senang, bahkan sering Rasulullah ketawa itu. Suatu ketika ada sahabat yang mengutuk Nuaiman. Kata Rasulullah, jangan dilaknat, jangan dikutuk dia. Dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari, syarat mencintai Allah itu, syarat mencintai Rasulullah tidak mesti bersih. Punya dosa pun masih berhak untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Walaupun dia pemabok, kata Rasul, jangan dilaknat, dia masih cinta Allah sama Rasulnya. Suatu ketika Nuaiman ini beli makanan tuh, belum bayar, dibawa ke majelis Rasul. Ayo silahkan kita makan-makan katanya. Ya, semuanya makan tuh. Makanan yang dibeli oleh Nuaiman tapi belum bayar. Jadi udah makan semua itu makanan itu, termasuk Rasulullah. Begitu selesai makan, Rasulullah berdiri. Kata Nuaiman, ya Rasul, engkau mau kemana? Aku mau ke masjid. Ya mau ikut. Ntar dulu. Apa Nuaiman? Makanan kan belum dibayar katanya. Rasulullah justru tidak marah karena Rasulullah juga orang kaya. Ya, Rasulullah orang kaya, duitnya banyak. Kata Nuaiman, ya Rasul, kan biasanya begini, kalau raja-raja itu makan-makan yang bisa bayar rajanya. Engkau kan Rasulullah katanya, jangan akulah yang bayar. Ketawa Rasulullah. Akhirnya sama sahabat dibayar, Rasulullah mengeluarkan uang dan kata Rasulullah, ayo kita iuran. Ini kita mesti bayar makanan. Nino Aiman tadi belum bayar kata Rasulullah. Itu salah satu kisah menyenangkan ya Rasulullah. Bahkan suatu ketika dalam kisahnya itu yang sangat-sangat menggelikan barangkali. Suatu ketika Abu Bakar mau pergi ke Syam dagang. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasul, aku minta izin bawa ada orang sahabat. Siapa? Nuaiman. Ngapain kamu bawa Nuaiman? Ya senang aja ya Rasul, katanya, kata Abu Bakar. Siapa lagi? Suhaibit bin Harmalah. Begitu sampai di Syam, Suhaibit bin Harmalah ini diberi tugas jaga makanan. Karena ini orang jujur. Singkatnya, Nuaiman ini lapar. Suhaibit, beri aku makanan, aku sudah lapar nih. Kata Suhaibit, jangan, ini titipan aman dari Abu Bakar, nanti nunggu Abu Bakar. Kasihlah aku sedikit. Kata Suhaibit, enggak. Ya udah, nanti kamu jangan nyesel. Dia pergi Nuaiman ini ke pasar pedagang budak. Budaknya ratusan, itu harganya ratusan rial, dinar. Lalu Nuaiman datang, siapa yang mau beli budak yang bagus, nggak ada noda, murah harganya cuma 20. Nah, banyaklah yang datang itu.
Ada nodanya enggak? Enggak ada noda. Hanya suka ngaku dia bukan budak katanya. Nah, udah berebutan tuh mau beli. Hanya dibayar 20 dirham. Yang harganya 300 hari 20. Ya, rebutan. Ada Nuaiman terima duit, belanja dia. Duitnya sudah ada. Mana budaknya? Tuh katanya. Itu yang jaga makan itu budak aku. Nah, jadi yang pembelinya itu sudah bayar. Suhaibin itu langsung ditangkap. Aku bukan budak. Ya, aku sudah ngerti. Kamu suka nggak ngaku kalau kamu budak. Dibawalah. Ya, Suhaibin yang jaga makan itu oleh pembeli. Ini begitu Abu Bakar datang, mana ini Suhaibin? Enggak ada, itu dibawa pembeli kata pembeli budak katanya. Lah kenapa? Sudah aku jual, kata Nuaiman itu. Kamu ini akhirnya ditebuslah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi makna kisah ini yang singkat, rasa cinta kepada Rasulullah, ya, walaupun dia masih suka melakukan dosa, tapi masih mendapatkan syafaat Rasul. Bahkan di dunia sudah mendapatkan kecintaan Rasulullah. Kalau dicinta Rasulullah, ma'aman habba, nanti di hari kiamat akan bersama Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, meninggalnya pun yang ngantar itu Rasulullah Nuaiman itu. Sampai di kuburan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, "Hei Nuaiman, nabimu siapa?" Kok kamu lancang, kata Nuaiman sama malaikat. Tuh masih duduk di atas tuh. Rasul senyum. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa enggak senyum?" Tuh Nuaiman sama saja dengan waktu masih hidup katanya. Sama malaikat dia bilang begitu. Itu masih duduk di atas, kamu nanya Muhammad katanya. Itu Rasulullah. Jadi enggak jadi bertanya katanya, bahkan Rasulullah tersenyum. Maknanya cinta. Karena cintanya kepada Rasulullah banyak bersalawat, dosa-dosa pun akan mendapatkan ampunan Allah. Ibu-ibu, lalu Allah menurunkan ayat bagi manusia yang rindu kepada Rasulullah, yang cinta kepada Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, sallu alaihi, bersalawatlah kalian supaya mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Jadi di rumah mau sahur, mau buka, habis sholat, jangan lupa salawat. Jangan lupa salawat agar mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kisah seorang nenek tua di kampung di Madura, Bu. Jadi seorang kiai cerita ada nenek itu yang biasa bersihin halaman. Ada rumput-rumput, daun-daun di pungut tuh. Tiap hari. Lalu suatu ketika pengurus masjid itu lihat, oh, itu kasihan nenek itu, udah disapu yang bersih masjid, halaman masjidnya disapu oleh petugas. Begitu nenek itu sampai hari berikutnya ingin membersihkan masjid, ternyata rumput sudah, daun-daunan sudah tidak ada, sudah bersih. Dia nangis. Nah, nangis masuk ke masjid. Ditanya oleh pengurus, kenapa nenek menangis? Iya, karena aku lihat halaman sudah bersih. Ya memang dibersihin supaya nenek tidak capek lagi. Kata nenek itu, kalau sayang kepadaku, janganlah halaman itu dibersihkan.
biar aku yang membersihkan. Kata nenek itu. Ternyata dalam kisahnya dia minta supaya kisah ini jangan diceritakan kepada siapapun kecuali aku sudah meninggal. Sekarang sudah meninggal. Tiap lembar daun yang diangkat disertai dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad satu lembar. Allahumma sholli ala Muhammad satu lembar. Allahumma sholli ala Muhammad satu lembar. Kenapa dilakukan kata pengurus masjid? Aku ini kan orang bodoh. Aku ini orang banyak dosa. Nanti dengan salawat ini daun-daun ini menjadi saksi bahwa aku bersalawat kepada Rasulullah. Aku ingin nanti bersama dengan Rasulullah. Sampai seperti itu karena cintanya kepada Rasulullah. Oleh karenanya kata Rasulullah, banyak-banyaklah bersalawat. Nanti akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan ampunan Allah. Kedudukannya akan diangkat oleh Allah kepada kedudukan makom yang tinggi, kan nempel kepada yang tinggi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nempelnya dengan cara banyak bersalawat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka an taghfir lana wa liwalidayna wa azwajina wa auladina wa ashabina wa qurraina wa masyayikhina wa muallimina wa talamidina wa liman awsana bid-du'a wa liman ahsana ilaina wa liman laqan alaina wa liman zalamna wa ahsana ilaihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa tarzuqna wa iyyahum khairid dunya wal akhirah wa tahbatana wa iyyahum min bala'id dunya wa aqwal yawmil qiyamah wa tarzuqna al-uluma nafi'al amal salihah wa ta'simina wa iyyahum min jami'il asyiddil batina wa tusahhil lana rizqana halal wasi'a wa ta'fina al-asrarina al-jinn wa insi wa dawabi وأن تخدمنا ويوم بسم الخادمة وأن تخدمنا ويوم بسم الخادمة وأن تخدمنا ويوم بسم الخادمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.